Bahagia, harmonis, dan jauh dari pertikaian menjadi dambaan tersendiri bagi semua orang yang membangun sebuah keluarga. Pondasi terkuat tak hanya perihal keagamaan, melainkan saling memahami posisi satu sama lain, saling mengerti, serta bekerja sama menjaga citra setiap anggota keluarga. Hubungan keluarga tidak hanya soal siapa yang menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, namun bagaimana kita bisa menyeimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Di zaman yang semakin maju ini, tidak sedikit pasangan yang mulai lupa, bahkan hingga berakhir hingga norma dan anjuran bagaimana cara bersikap dalam rumah tangga. Dalam episode Resep Ampuh Keluarga Tangguh kali ini, Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif akan menyampaikan petua dan motivasinya di hadapan sahabat Dasat dan pemirsa di rumah, serta apa hakikatnya membentuk keluarga yang terhormat di mata Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, kali ini Gaspol spesial. Kenapa? Kita akan ceramah tentang rumah tangga yang tangguh. Dan tempatnya spesial, jamaahnya pun spesial. Gaspol! Gaspol memang! Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena takut sama istrinya komandan. Kalau ibu bapak datang di sini pengajian hanya karena takut sama ibu jenderal, bukan Islam begitu yang diharap Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang pertama, ini dulu yang pertama ibu harus tahu. Ibu-ibu bisa masuk dalam ruangan ini karena apa? Ibu-ibu, ibu bisa masuk di sini karena suamimu polisi. Itu dulu. Polisi-polisi dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Barat, dari pelosok-pelosok kampung, yang suaminya juga polisi. Tapi Allah takdirkan ibu-ibu terhormat ini yang ada di sini. Tidak semua bisa masuk di sini, Bu. Benar kan? Maka yang pertama, bersyukur punya suami anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu dulu. Karena tanpa suami kita polisi, kita bukan anggota Bayangkari. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada suami kita yang anggota polisi? Satu, jaga harkat dan martabatnya. Itu dulu yang ibu bapak ibu harus lakukan. Jaga harkat dan martabatnya. Kenapa, Ustaz? Karena kadangkala suami terjerembab, dipermalukan di medsos, dihina, bahkan sampai pemecatan gara-gara istri. Adakah begitu, Ustaz? Ada begitu, Bu? Ibu aja yang jawab. Iya kan? Ada ibu toh? Banyak. Gara-gara istrinya yang, ya kalau mau masalah, mau musibah, istrinya tiba-tiba share, tak, bajunya mahal-mahal, tasnya mahal-mahal, cincinnya mahal-mahal. Padahal orang tidak tahu itu hadiah pemberian orang. Tapi kan orang tidak mau tahu itu. Akhirnya apa? Mulailah dipersoalkan. Gara-gara apa? Ibu yang tidak tahu menjaga marwah dan martabat suami. Cara menjaga marwah dan martabat suami, selalu yakin saya ini istri polisi. Kalau istri polisi, ada itu tagline-nya polisi. Mengayomi, apalagi Bu? Melindungi, melayani. Kalau tiga ini sebagai ibu polisi, istri polisi, Bayangkari,
Amalkan 3 ini. Allahu Akbar. Ibu bukan cuma mulia di dunia, tapi insya Allah mulia di akhirat. Ini dulu yang pertama. Jadi mensyukuri bahwa kita bisa hadir di sini karena suami kita seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, caranya kalau mensyukurinya, jaga martabat dan marwah suami. Yang ketiga, cara bersyukur itu muliakan mertua. Gara-gara inilah orang tua punya anak polisi, sehingga saya punya suami, sehingga saya bisa menjadi anggota Bayangkari. Kalau bukan orang tua ini punya anak seorang polisi, mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Kadangkala, ini bu, kadangkala ada istri yang ngomel sama suaminya. Mamakmu terus. Bapakmu terus. Pilih itu, mamakmu atau saya istrimu. Ibu-ibu, pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Siapa jawaban Nabi, Bu? Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati siapa? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih Bu. Ini ibu-ibu sensitif betul. Saya kan bukan bilang 3 istri. Sensitif betul ini Bu. Allahu Akbar. Sudahlah kalau istri polisi. Sudahlah kalau polisi tidak berani dia macam-macam Bu. 3 kali ibu menyebut, Allah Rasul menyebut ibu baru bapak. Kenapa mesti 3 kali? Kenapa tidak 2 kali? Kenapa 4 kali? Oh ternyata setelah dipelajari hadis ini ada 3 kelebihan ibu. Ada 3 penderitaan seorang ibu yang tidak mungkin bisa dipikul seorang suami. Apa itu? 1, mengandung. Ibu-ibu masih ingat waktu mengandung? Berapa bulan ibu? 9 bulan. Selama ibu mengandung pernah enggak tengkurap? Ibu-ibu selama mengandung pernah enggak tengkurap? Itulah hebatnya perempuan. Tahan tidak tengkurap. Laki-laki 1 bulan aja pusing. Yang kedua, penderitaan seorang perempuan tidak bakal pernah dimiliki laki-laki. Apa itu? Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan ibu-ibu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jenderal bintang 3 keluar kona. Enggak. Menderita juga. Enggak ada perempuan cantik kalau melahirkan. Hilang cantiknya. Suruh gigit karet. Iya toh? Yang ketiga. Kenapa Nabi menyebut 3 kali? Yang ketiga yang tidak bakal dinikmati dan dipikul laki-laki. Apa itu? Menyusui. Inilah sebabnya kenapa Nabi menyebut 3 kali. Karena 3 penderitaan perempuan ini seperkasa-perkasanya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki tidak mampu memikul 3 hal ini. Maka ibu, kalau ada orang tua, istri yang selalu mengatakan dan sentimen bahkan cemburu kepada mertuanya, itu salah satu sebab suamimu susah tenang hidupnya. Ibu tahu yang namanya tenang hidup. Banyak uang belum tentu jaminan bahagia. Rumah mewah belum tentu jaminan bahagia. Pangkat tinggi belum tentu jaminan mulia. Tapi kemuliaan itu ketika ada berkah dalam rumah tangga. Apa itu berkah Ustaz? Duitnya tidak banyak, tapi alhamdulillah kalau ada pembangunan masjid pasti ada namanya di situ. Itu yang disebut berkah. Karena semua ini pasti sementara. Semua pasti kita tinggalkan. Nah, kalau bersyukur kepada Allah, ibu pertama bersyukur karena suami kita polisi 1. Jaga kasihan harga dirinya suamimu. Jangan kau maki-maki di depan orang banyak. Malah ini di depan anak buahnya ditunjuk-tunjuk suaminya. Dia mau tunjuk kamu, kau lihat kau saya atur ini komandanmu. Jangan sampai begitu. Bu, saya bilang sama istri saya kan akhir-akhir ini banyak masalah juga Bu. Jangan pikir Ustadz tidak ada masalah. Banyak masalah saya Bu. Terutama setelah saya viral ini. Banyak ibu-ibu curhat. Janda. Pura-pura lah dia Ustadz. Meninggal suamiku. Kasih saya doa dan amalan penenang jiwa. Ku kasihlah doa-doa. Lama-lama mulai lain-lain stikernya.
Stiker lope-lope. Lama-lama dia WhatsApp, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Itu istri saya, awal-awal dia selalu mau periksa handphone. Saya bilang, kalau kau mau periksa handphoneku sayang, apa yang kau dapat? Ibu-ibu, kalau periksa handphonenya suami, apa yang didapat? Apa yang didapat? Tiba-tiba ibu dapat WhatsAppnya yang teman SMA-nya dulu. Ibu mulai stres, depresi, kacau, tidak bisa tenang pikiran. Nah, sudah, ibu minta cerai. Ceraikan saya. Oh, gembira itu yang nggak kirim WhatsApp. Kalah 2-0 ibu. Diambil suaminya, hancur perasaannya. Coba kalau ibu nggak usah urusin. Nggak ada urusin dia. Dosanya suami ibu tidak tanggung. Beda laki-laki. Kalau laki-laki dosanya istri kita tanggung. Maka kalau ibu bersyukur sebagai anggota Bayangkari, muliakan suami. Cara memuliakannya, jaga harga dirinya. Jangan dipermalukan di depan umum. Yang kedua, muliakan mertua. Karena tanpa mertua, apalagi sampai ibu ucapkan pilih kamu, mamamu, tidak mungkin suami pilih. Satu ibu, satu istri. Jadi yang baik, rumusnya sabar. Tidak ada sudah kala itu ilmu sabar, Bu. Biar istri kita jenderal, biar doktor, profesor, ulama, kalau tidak punya ilmu sabar, tidak mungkin bisa bahagia dalam rumah tangga. Maka sabar inilah yang paling baik. Takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Bukan dekatkan ke medsos. Allah tidak melarang ibu-ibu pakai barang mewah. Allah tidak melarang. Allah cuma minta jangan kau menghalalkan segala cara. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit.